mantan muslim. Murtad maksudnya? Ya, yang jelas aku tak mau bilang itu, yang jelas mantan muslim. Mau murtad mau apa ya janganlah dibahas itu. Ini maksud saya kini begini. Pak, Ini sudah ibu, berapa lama Pak ibu, jadi mantan muslim Pak? hmm? Sudah berapa lama jadi mantan muslim? Sudah 27 tahun. Oke. Pak, izin saya tanya dulu. Bapak Ya. kan muslim 21 tahun, ya kan? Betul. Satu aja pertanyaan saya, Pak. Tayamum kumur-kumurnya berapa kali, Pak? Apa itu? Tayamum kumur-kumurnya berapa kali? Kumur-kumur. Maksudnya kumur-kumur apa itu? Coba Jujur saya saja. tanya abang tanya satu aja, paling pendek dalam sholat. Tunggu. Bacaan, Sebentar. bacaan Kita itidal. sama-sama tamu. Enggak, bacaan itidal coba bang. Apa itu itidal? Astagfirullahaladzim. Alif bata yang saya hafal sampai Niat ingat. berdiri, takbir, fatihah, ruku, itidal. Itu yang Coba saya ingat sampai bacaannya. sekarang. Ya, itu tidak ada. Kehendak Bapa di surga untuk menyembah Yesus gitu. Gimana? Di mana pernyataan Bapak di surga untuk menyembah Yesus ya? Yang kami percayai Pak Ustadz, Tuhan pasti harus disembah. Nah, di dalam Iya. Alkitab kami Pak Ustadz, Itu kan ada itu beberapa kepercayaan Anda, Mbak. Saya paham itu kepercayaan Anda. Cuma dasar kepercayaan ini dari mana? Adakah kehendak Bapa di surga untuk menuhankan dan menyembah Yesus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya peloget Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal fikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat mualaf lista Ustadz Yusuf dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Pak, siapa yang menyinggung? Dari awal Bapak tahan, Bapak tahan. Bos, bisa enggak saya bicara dulu? Kan ibunya sudah bicara dari tadi. Ayolah kita beretika sedikit. Tahan Pak, Bapak jelas tidak ada etika Pak. Naik ke atas di sini minta dibahas kita Bapak, tapi Bapak sendiri nggak siap. Etika Bapak yang mana yang Bapak contohkan di sini? Apa yang lain? Saya dari tadi membiarkan Bapak bicara. Setelah saya bicara, Bapak mengatakan mengatakan saya tolonglah beretika sedikit. Bapak jelas-jelas naik ke room saya minta bahas keyakinan Bapak. Bapak nggak ada etika Pak. Bosnya terlalu frontal.
Maksud Bapak frontal yang seperti apa? Coba saya dengar. Yang mana yang Bapak katakan etika, yang tidak beretika dan juga frontal itu seperti apa? Bapak naik ke sini, Pak. Di ini kita lebih dari 10 YouTube menayangkan loh, Pak. Dan Saya juga tahu. ada rekordannya, Pak. Saya tahu. Oh, Terus Bapak katakan saya frontal di mana dan nggak ada etikanya di mana? Di mana, Pak? Bapak dari tadi berbicara saya biarkan loh, Pak. Setelah saya berbicara Bapak katakan hostnya tidak ada etika. Bapak berbicara etika, Bapak sendiri tidak ada etika. Bapak naik ke room saya, yang Bapak sendiri nggak tahu pembahasannya apa. Bapak minta bahas keyakinan Bapak. Apa Bapak menurut Bapak itu ada etika? Tasu bisa berbicara? Menurut Bapak itu ada etika, saya tanya. Justru karena itu, ketika hostnya bicara, saya dengar. Ketika saya baru memulai bicara, hostnya langsung potong. Itu kan tidak adil, Bu. Kapan saya potong Bapak? Barusan ini, masa Ibu sudah mengelak? Bukannya Bapak yang memotong saya. Pak, yang kita tayangkan di YouTube loh, Pak. 10 YouTube menayangkan ini, Pak. Udahlah. Hostnya terlalu egois itu namanya. Saya tanya Bapak, Bapak ada kitab Bapak di rumah? Ada, Silakan Bapak ambil. Kalau berdiskusi bawa kitab, Pak. Bawa data, Pak. Bu. Kitab itu ada yang fisik, ada juga di handphone juga bisa. Itu kitab Bapak juga. pakai handphone keluar masuk. Pertanyaan saya, Bapak bisa dengar nggak apa yang dijelaskan sama Bang Bisma? Tapi kan ini selain Kasihan Bang Bisma menjelaskan. kacau. Oke lah, saya turun. Model host kayak seperti ini parah, tidak berkualitas. Oke, Bang Bisma. Ada 1000 lebih ya kita di sini ya tadi ya, ini 1400 1300 yang tidak berkualitas nih siapa teman-teman? Dia naik ke atas minta dibahas kitabnya, minta ditanya, ternyata dia nggak tahu apa-apa ya, ditanya kitabnya dia nggak hafal ya, kitabnya juga nggak ada, cuman gunakan satu daipas. Jadi itu pertanyaan saya yang tidak berkualitas siapa? Menurut Bang Bisma siapa Bang? Punya etika dia sebenarnya. Dia datang minta ditanya. Sudah diberikan dua pilihan padahal. Disuruh baca ini pun dia tidak tahu bagaimana diskusi, tidak bisa baca kitabnya. Iya, jangan kayak gitu. Kalian aneh-aneh aja Bang ini. Makanya punya tema. Room saya kok kalian yang ngatur? Ya terserah saya mau bahas apa di sini. Saya mau kajian, bahas satu ayat ini, ayat itu. Kok kalian yang ngatur? Kan lucu. Saya bahas di sini, saya angkat tema pun kalian masih pertanyaannya kemana-mana. Kencing onta lah, sunat lah, apalah, Aisyah lah, yang 6 tahun lah, poligami lah. Nggak nyambung kalian itu. Selamat malam Bapak Rizal. Assalamualaikum, Bos. Ya, waalaikumsalam, Pak Alfa. Iya, bener sampean langsung turunkan aja kalau ndak Anos. Harus tegas gini. Ya bisa buka kameranya Bang. Banyak yang DM saya teman-teman. Host katanya jangan manja-manja sama Uten loh. Saya dibilang manja-manja loh sama Uten. Sekarang saya gini, saya nggak ada senyum ya, saya tegas gini, dibilang host jangan marah-marah, hostnya cuma bisa marah-marah kan? Apalah mau kalian nih? Bos, udah pakai baju. Iya, saya senyum ya, kemarin-kemarin ini baru malam ini loh saya pembawaan kembali lagi seperti Lisah, seperti dari Kalimantan Mu'alaf aslinya ya teman-teman ya. Kalian bilang saya marah-marah, nggak senyum dan lain sebagainya. Terus saya senyum, kalian bilang jangan manja-manja. Langsung Ya betul sampean, Anos. cepat tua nanti saya keriput nanti saya ini. Promosi dulu teman-teman saya yang di bawah, follow akun saya biar kuat. Oke. Promosi dulu. Pak Alfa ada yang mau Makasih ya. disampaikan Pak? Udah. Oke, sudah. Udah, Bos. Oke, baik. Bapak maaf ya tadi baru saya sambut sekarang, tadi sempat diabaikan sebentar.
Oke, oke, oke. Oke, baik. Pak Alfa, baik. Makasih sudah mampir. Sehat-sehat ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tambah 15 menit aja lagi ya, soalnya ini udah 22.19 nih. Selamat malam Pak Iwan. Ya, makasih yang udah follow-follow, makasih yang udah tap layar, makasih juga yang udah love foreign. Masya Allah. Selamat malam Pak Iwan. Selamat malam Ibu Dayak Kalimantan Malak. Masya Allah, terima kasih Bapak, senang. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah membuka kamera tanpa saya minta. Oh ya, Terima Bapak. kenapa senyum-senyum? Bentar Pak, saya senyum ada lihat typingan katanya host ini penipu bukan Islam katanya. Jadi saya ini apa teman-teman? Kristen. Kalian mau bilang saya Kristen juga? Masya Allah. Oke baiklah, nggak apa-apa lah teman-teman, terserah kalian ya, kayak gitu. Yang penting saya tetap pada iman saya gitu ya, apapun itu kata kalian ya gitu ya. Saya juga tidak butuh pengakuan orang lain seperti itu ya. Oke baik, Pak Iwan mohon maaf izin saya tanya, muslim atau non muslim? Mantan Muslim. Murtad maksudnya? Ya, yang jelas aku tak mau bilang itu. Yang jelas mantan Muslim. Mau murtad mau apa ya janganlah dibahas gitu. Ini maksud saya kini begini. Pak, Ini sudah ibu. berapa lama Pak jadi mantan muslim Pak? Sudah berapa lama jadi mantan muslim? Sudah 27 tahun. 27 tahun. Sekarang usianya berapa? 47. 47. Masuk 48. Masuk 48. Berarti 21 tahun Bapak muslim. Ya, kira-kira begitulah. Oke. Pak, izin saya tanya dulu. Bapak Ya. kan muslim 21 tahun ya kan? Betul. Satu aja pertanyaan saya Pak. Tayamum kumur-kumurnya berapa kali Pak? Apa itu? Tayamum kumur-kumurnya berapa kali? Kumur-kumur. Maksudnya kumur-kumur apa itu? Coba jelaskan dulu pertanyaannya, kurang jelas di sini. Bapak kan sekarang sudah 48 tahun. Iya. 27 tahun Bapak sudah meninggalkan Islam. Berarti Iya. kan 21 tahun tuh di Islam. Pertanyaan Iya. cuma satu nih Pak. Tayamum itu kumur-kumurnya berapa kali? Tak tahu, saya tak ingat lagi. Karena nggak ada saya dalami, cuma KTP saja. Oh, Coba Jujur saya saja. tanya abang tanya satu aja. Paling pendek dalam sholat. Tunggu. Bacaan Sebentar. bacaan Kita itidal. sama-sama tamu. Enggak, bacaan itidal coba bang. Apa itu itidal? Astagfirullahaladzim. Alif bata yang saya hafal satu. Niat berdiri, takbir, fatihah, ruku, itidal. Itu yang Coba saya ingat sampai bacanya. sekarang. Ya, itu tidak ada. Bacaannya apa bang? Paling pendek ini dalam sholat. nah berarti Alim Bapak, bata. berarti Bapak bukan mantan Muslim Pak. Bilang aja Bapak memang udah dari sononya keyakinan itu. Cuman Bapak Asli belum ada. Cuman di KTP Bapak belum aja tertulis waktu itu gitu. Jadi Bapak nggak Bukan ada gini. buktinya. Pak, Bapak nggak ada Aku perlu berkata buktinya. jujur. Bang, dengar bang. Niat Begitu, aku berdiri, perlu berkata takbir, jujur. fatihah, ruku, Dari itidal. dulu. Bacaan itidal apa bang? Bacaan itidal. Sebentar, kita sama-sama tamu bang. Ini ibu host lagi bertanya. Makanya saya bilang dari dulu saya KTP, tapi kalau alim bata saya masih hafal. Kenapa sih harus bohong-bohong? Jujur saja. Bacaan itidal bang. Bacaan itidal paling pendek dalam sholat. Kalaupun bacaan apa mau ayat kursi pun aku tak tahu. Tapi kalau kalian tanya suruh baca alim bata, saya sampaikan. Kalau KTP saya dulu, jujur saja, itu udah bohong-bohong. Oke, baik. Berarti Itu. Jadi sekarang ibu host yang saya yakini ini, ya
itulah mungkin yang bangkit di dalam hidup saya. Gitu Pak loh. Iwan, Pak Iwan, Ayah, silakan. berarti Bapak selama 21 tahun di Islam, Bapak tak pernah belajar ya? Alik bata saja yang hafal sampai ingat saya sampai sekarang. Karena Bapak memang nggak Itu pernah jelas. Islam. Bapak nggak pernah Islam. Kok nggak pernah orang saya syahadat, saya disunat kok. Udah, Mau satu sekarang juga. Bapak maunya apa? Naik ke atas sekarang maunya apa? Bukan, maksud saya kan begini. Nih, ini saya lihat tadi, ya kan? Aku hanya menonton saja sih dari tadi sih. Sebenarnya saya enggak ada niat mau naik tadi. Cuman di sini yang roomnya Ibu Daya ini Kalimantan. Apakah ini Bang Wisma ini suaminya atau gimana? Fitnah yang nyata, terang-terang fitnahnya di depan orang. Ini adalah adik aku. Sudah Oh, anggap begitu. adik begitu Oh, bang. begitu. Jangan abang tidak boleh framing ya. Ini aku anggap seperti adik aku, bagi aku orang Muslim dimanapun dia berada adalah saudara. Wa ma ihwanuka siapakah saudaramu? Muslimin dan muslimat. Berdasarkan Al-Quran saya bang. Saya Jadi tidak Muslim ada itu saudara saya. Oke, sekarang Gini, Bang. Iwan mau tanyanya apa, Bang Iwan? Udah langsung yang aja. saya maksud bukan itu, Udah, bukan saudara, naik-naik bukan. aja. Ini kan Abang Bisma. Soalnya tadi saya lihat setiap ada yang naik yang bertanya Abang Bisma. Jadi yang punya room ibu Bang Iwan, saya selaku host makanya saya katakan di sini, ya kalau mau naik berdiskusi dengan baik dan benar. Saya tidak membatasi siapapun. Bapak, Pak Iwan, Bapak baru naik udah bohong. Saya nggak suka, Pak. Bapak bilang Islam 21 tahun. Ditanya kumur-kumur berapa kali, saya Bapak nggak tahu. Berarti selama 21 tahun. Jadi nggak pernah sholat. Bapak nggak pernah sholat. Bapak nggak pernah sholat. sholat dari dulu. Cuman ya berapa rakaat maghrib, berapa rakaat isya, berapa rakaat asar saya tahu. Cuman Saya memang kalau tanya. tanya isi Saya tanya, satu-satu. saya Iya. tanya, tayamum umurnya berapa kali? Aku pun tak tahu, tak ingat lagi. Gimana ceritanya Bapak bilang Bapak sholat tapi tayamum Bapak nggak tahu? Makanya saya bilang, aku Oke, jujur begini saja. aja host. Dia kan katanya semua rakaat dia tahu. Dah. Sholat jenazah berapa rakaat? Aduh, sholat jenazahnya tanya dia berapa rakaat. Bang, jadi sholat jenazah itu ya harusnya dia tahu tayamum dulu. Ini tayamum aja nggak tahu. Tayamum dulu baru ke sholat jenazah. Ini bilang sholat tapi tayamum nggak tahu, kan aneh. Saya bilang dia doa tidak aja dan tersebut mudah sami Allah liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah itu aja dia tidak bisa kok. Baru naik udah bohong, jangan gitulah Bang. Abang lihat teman-teman kita, baiknya itu muslim atau di luar daripada Islam. Kalau bagus diskusinya, bagus juga kita terima. Banyak kok teman-teman kita yang naik di sini sampai berjam-jam berbeda keyakinan. Kita sharing, kita ngobrol santun. Jadi bukan hanya seiman aja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang bisa buka kamera Bang? Aduh, lagi tiduran. Iya, Abang ada yang mau disampaikan? Oh, cuman salam kenal aja buat Mbak gitu. Iya, senang bisa kenal Abang. Jawa Barat, Sunda. Oh, dari Jawa Barat ya? Ya, kapan ke Bandung lagi Mbak? Ya, amin. Secepatnya Pak, insya Allah. Nyalakan atau gimana Mbak ini kameranya? Oh, saya kira adik masih di Kalimantan, adik di Bandung. Kan kemarin di Bandung. Oh, sekarang udah nggak di Kalimantan, nggak di Bandung juga.
Kemarin kan pernah ke Bandung. Saya itu sering sebenarnya Mbak naik ke sini. Oh ya. Cuman Mbak banyak ininya, banyak pennya, jadi sama saya mungkin lupa gitu. Oke, ya lah. Mudah-mudahan nanti pas di Bandung kita bisa silaturahmi ya Pak ya, bisa ketemu ya. Iya siap. Oke, baik. Makasih Bapak, sehat-sehat ya. Siap. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu menit lagi sebenarnya, udah 2.30 kita tutup istirahat ya. Tahan nih. Halo. Ya, malam Bapak bisa dengar suara saya? Bisa Mbak. Ini manggil apa ini Mbak? Manggil kakak, manggil ustazah, manggil apa ini? Saya enak Bapak aja, asal jangan ustazah. Saya belum siap dipanggil ustazah. Oh. Jadi ini judulnya apa Kak? Langsung nanya judul. Bapak buka dulu kamera bisa nggak? Buka kamera. Jadi buka kameranya. Saya bantu dari sini ya. Pak Hamdi konfirmasi di layar handphone. Oh nyala. Oh ya udah. Bener. Bisa? Bisa. Nah wes. Baru kayak mana lagi nih? Apa? Madung Bang? Lagi yang lain. Sendiri nari. Oh simpan. Sudah ya? Oke, baik. Malam Kak. Ya, malam juga Bapak. Kak Dayak. Iya. Kak Dayak yang cantik. Masya Allah. Terima kasih Bapak. Izin tanya Pak, Bapak Hamdi Muslim atau non Muslim? Muslim Mbak. Muslim Kak. Baik. Kakak Muslim apa enggak? Boleh nanya balik kan? Yang Bapak tahu kalau mualaf itu Muslim atau bukan Muslim? Apa yang berhijab? Yang berhijab di sini juga orang ada yang berhijab tapi Kristen. Tanya Bapak kalau Tapi mualaf itu Muslim atau non Muslim Pak? kurang tahu Kak. Biasanya kurang tahu biasanya. Yang namanya mu'alaf Bang, yang namanya mu'alaf itu muslim atau bukan muslim? Enggak tahu Bang. Oke, baik. Kalau murtad, Jelas, abang ini bukan Muslim. Siapa? Muslim Kak. Astagfirullah, mati aku. Muslim Kak, Muslim. Terus kenapa abang mualaf itu abang nggak tahu? Kata mualaf itu nggak tahu. Bang jelas loh di dalam Al-Quran itu mengatakan mualaf itu orang yang hatinya dilunakkan, yang dilembutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Tapi kita awam Kak, makanya kurang ilmu kan, Kak gitu. Pak, wudhu berapa rakaat Pak? Apa Kak? Wudhu berapa rakaat? Wudhu berapa rakaat? Enggak tahu Kak. Wudhu berapa rakaat? Salat sunnah wudhu maksudnya. Salat sunnah wudhu apa gimana nih Kak? Aduh. Abang. Masa rakaat pagi Bang Bisma? Iya. Coba tahiyatul awal. Tahiyatul awal. Tahiyatul. Iya, yang awal, jangan yang akhir. Biasanya kan pengunjung yang nanya Bang Bisma. Kok saya yang tanya? Enggak kan abang ngaku muslim. Enggak, abang kan mengaku muslim nih. Iya, jelas. Coba dibaca tahiyatnya, tahiyat awal aja. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Lanjutkan. Oh, macet-macet. Bang Bisma macet-macet. Ulanglah Bang Bisma biar kesambung. Coba tahiyatul awal dulu. Bang Handi. Tahiyyatul mubarakatuh salawatut. Tahan dulu sebentar. Itu kada yang mengganggu Bang Bisma. Apa Kak? Saya malah merasa terganggu sama Bang Hamdi di sini. Abang ada yang mau disampaikan nggak?
Aku tadi niatnya mau nanya-nanya ya. Mau nanya apa? Apanya saya yang bertanya? Mau Hah? nanya apa? Gitu, baik sama Kak Dayangnya maupun sama Bang Bismanya. Itu kan ada itu sering istilah apa ya? Tayamum kan? Kan Bang Bisma? Ya. Umpamanya tayamum mandi wajib ada itu. Saya Mandi tanya wajib. abang tadi. Kok mandi wajib dengan tayamum abang samakan gimana sih, Bang? Enggak ada itu Bang Bisma. Tayamum tahu Bang tayamum? Ini tahan dulu Tayamum Bang kan Bisma. Tahan dulu. untuk sholat. Kalau dulu. untuk wudhu ada tayamum kan? Bang Hamdi, Bang Hamdi ini muslim atau non muslim? Muslim. Berapa sekali sih bisa? Tapi tadi kita tanya, abang nggak tahu. Apa? Ya wajar lah. Abang baru naik aja udah bohong bang. Abang Enggak bilang bohong. saya terganggu sama abang di sini. Wis. Astagfirullahaladzim, macam-macam orang. Ada aja orang-orang nih. Hampir 1.500 yang lihat dia masih dia nyenyet. Nggak jelas abang bang. Abang maksudnya naik ke atas tuh tujuannya apa? Saya tanya. Kalau abang muslim, abang berarti sedang mempermalukan muslim itu sendiri. Kalau abang non muslim, berarti abang selain abang mempermalukan diri abang, mempermalukan juga saudara abang yang lain. Kan nggak jelas kayak gitu. Abang kalau baru pertama kali lihat room ini, abang simak dulu. Saya tanya tujuan abang naik ke atas tuh mau ngapain? Saya sambut baik-baik, kayak gitu pula balasannya. Gak jelas memang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Iya, muslim ya Pak ya? Alhamdulillah. Baik, ada yang mau disampaikan Pak? Ya, berjuang terus demi apologet Islam Amin. semua, mempertahankan keislamannya. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Makasih Pak semangatnya, doanya, Ya, supportnya. Bapak juga sehat-sehat ya. amin. Ya, terima kasih Bapak. Ada lagi? Iya. Cuman mau nanya, gimana rasanya sesudah jadi mualaf itu aja? Seperti yang Bapak lihat. Ya, maksudnya di layar perasaannya itu biar bisa menginspirasi orang lain gitu. Masya Allah, nikmat Pak. Jauh berbeda gitu lah ya. Seperti yang Bapak lihat. Si Pak. Ya, jadi seseorang itu hatinya baik dengan tidak baik, teman, bisa dilihat dari bagaimana cara pembawaan seseorang itu, sikapnya yang dilakukannya, juga bahasanya, teman-teman. Karena keimanan, kalbu seseorang kalau ada kebaikan di dalam hatinya, maka itu akan menuntun seluruh tubuhnya dalam kebaikan. Kalau di dalam hatinya, kalbunya tidak baik, tidak sehat, teman-teman, maka itu akan menuntun dengan sikapnya, perlakuannya, kosakata bahasa dan lain sebagainya, itu akan mempengaruhi semua. Makanya Rasulullah SAW itu pernah bersabda bahwasanya jika baik dalam segumpal daging, ada segumpal daging di dalam hati seseorang itu, jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh orang itu. Tapi jika segumpal daging itu tidak baik, maka tidak baiklah juga seluruh tubuh orang itu. Apa segumpal daging? Yaitu hati, teman-teman. Gitu.
Oke, baik. Gimana Bang Bisma? Iya, udah malam dah. Sudah jam 39 ini. Udah mau jam Ya. 23 teman-teman. Nah, ini jadi kita sudahan dulu ya. Oh iya, si Aming, kamu dari tadi bilang mau naik-naik, tapi kamu nggak ada mengirimkan permintaan naik link. Kamu kalau kayak gitu mulu, saya blokir kamu. Coba kamu request naik gitu. Nih teman-teman, saya liatin ya. Yang bilang naik katanya namanya kan si Aming tuh, teman-teman nih. Silau ya, nggak kelihatan. Nggak ada ya teman-teman ya, nggak ada nama dia di sini. Tuh, jadi cuma typing doang. Tuh nggak ada. Kamu dari kemarin ya kayak gitu ya. Terus typingan kamu nggak baik, bilang naik, nggak dinaikin, bilang orang takut. Tapi kamunya sendiri nggak multi, pakai akun privat. Saya blokir kamu. Kalau nggak ada ini nggak usah naik. Tapping yang baik-baik kamu. Aku cari DM itu nggak ketemu coba. Di akun mana dia DM satuan? Banyak amat akunnya. 10 akun itu. Saya cari naikkan satu-satu. Mana ini DM itu? Akun yang abang pakai biasa yang mana? Ke sini aja coba satu. Sini aja DM. Ini sering saya pakai. Coba ya masuknya. Ini akun baru lagi? Enggak lah. Sudah open ini. Berapa? Ya. Udah masuk tuh. Ya. Nanti bentar. Enggak. Tunggu tutup aja berarti masuknya nanti kan nggak bisa. Ini kan? Ya. Tutup aja. Teman-teman kita di bawah, terima kasih banyak sudah support adik kita di Daya Kalimantan ini. Orang yang gigih berjuang. Saya salut sama dia. Amin. Ini ada siapa namanya Lia. Ya. Siap. Naik ya. Saya jambak ya teman-teman ya. Ini ada si Lia nih. Naik Lia. Saya bukakan satu fotonya deh teman-teman. Nah nih teman-teman. Saya jambak Lia. Mana Lia? Naik Lia. Udah. Terima Lia. Diterima. Nih teman-teman. Teman-teman pasti tahu kan kenapa alasannya saya naikin orang atau jambak orang. Pasti teman-teman sudah paham kan? Dan teman-teman silahkan lihat aja typingannya. Typingannya teman-teman lihat aja. Saya belum bisuin kok. Dan dia nggak naik teman-teman, saya udah jambak loh ya. Mana dia? Kabur. Kayaknya sih. Kabur. Iya kabur. Lah hilang. Lah. Kok hilang? Hilang. Ya udahlah Lia. Kabur. Oke lah teman-teman, sekarang sudah 22.43 teman-teman, kita butuh istirahat juga ya teman-teman ya. Terima kasih untuk teman-temanku, saudara-saudaraku ya, abang kakak ya bunda ya, saudara-saudara muslim ataupun yang belum muslim seperti itu. Terima kasih sudah mendukung dan mensupport saya, karena banyak juga saudara-saudara kita yang di luar daripada keyakinan kita yang selalu mensupport saya. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih teman-teman. Banyak dari antara mereka juga masuk ke DM saya memberikan support dan dukungan. Terima kasih teman-teman ya.
semoga teman-teman selalu sehat dalam lindungan dan kasih sayang anak cucu juga keturunan sama mamanya, yang selalu mensupport saya tertiap layar, like-nya, bagikan, share, terus love orange, apapun itu semoga Allah gantikan dengan balasan yang terbaik. Amin. Berhubung karena ada abang kita di sini, ada guru saya gitu ya, Bang Bisma. Jadi untuk memimpin doa, ya mendoakan untuk kita semua, baik yaitu teman-teman yang ada di room ini maupun yang tidak ada di room ini ya, teman-teman kita yang muslim maupun yang muslim seperti itu, yang dekat maupun yang jauh, saya serahkan kepada abang kita, Bang Bisma. Silakan Bang Bisma. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita rezeki, umur panjang maupun segala sesuatu kesehatan kita yang utama. Sehat adalah salah satu nikmat Tuhan yang tiada nilai harganya. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita jalan yang benar dan jalan yang lurus yang harus kita taati apa yang diajarkan berdasarkan dari firman-firman Tuhan yang dia sampaikan melalui malaikat Jibril. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ajubika min sahataka wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ajubika min sahataka wan nar. Rabbana tajid qulubana ba'haidatana min ladunka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ya kana budu ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin wa antum minal aminin. Terima kasih teman-teman yang di bawah. Semoga mu'alaf kita ini selalu dilindungi, selalu dijauhi dari hal-hal yang negatif ataupun gunjingan-gunjingan orang yang tidak bertanggung jawab. Moga-moga Allah selalu melimpahkan semua hidayahnya semakin terus berkelanjutan dan mampu membawa hidayahnya dengan baik. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan dia diberi kesehatan yang tidak pernah terhingga. Moga-moga dia diberikan rezeki, umur panjang. Amin. Yang namanya umur panjang itu lebih banyak melakukan kebaikan daripada yang tidak baik, itu nama umur panjang. Insyaallah. Kalau umur kita memang sudah kita ditetapkan, tidak mungkin kita dapat umur panjang, tetapi yang dimaksudkan umur panjang lebih banyak melakukan kebaikan daripada yang tidak baik, itu nama umur panjang. Amin. Supaya memanjangkan umur kita di akhirat, maksudnya tidak terlalu pendek. Itu arti umur panjang yang kita doakan itu adalah, ya Allah berilah kami umur yang panjang. Itu maksudnya umur yang panjang itu yaitu sedikit melakukan kejahatan, lebih banyak melakukan kebaikan, itu nama umur panjang. Yang baik itu adalah umur panjang, yang jahat itu adalah umur pendek. Begitu aja teman-teman kita, terima kasih banyak. Begitu juga kepada saudara-saudara saya seiman seagama saya, dimanapun engkau berada, engkau tetap saudaraku. Muslimin dan muslimat adalah saudaraku, karena itu yang akan dipertanyakan kelak ketika kita ditanya sama malaikat, siapakah saudaramu? Bukan kita sebut saudara kandung, melainkan kita menyebut muslimin dan muslimat. Dan siapakah nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah Tuhanmu dan di manakah kiblatmu? Itu yang akan dipertanyakan kelak. Jadi kita harus menjawab dia. Dan apakah imanmu? Yaitu kita menjawab Al-Qur'anul Karim. Keimanan kita Al-Qur'anul Karim. Saudara kita muslimin dan muslimat dimanapun dia berada, memang kita bersaudara. Cuma itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Semoga Allah tambahkan kemuliaan, kesehatan, kebahagiaan, ya kesuksesan. Allah tinggikan derajatnya Bang Bisma dan juga untuk teman-teman di sini semua ya. Semoga selalu sehat dalam taat. Sampai jumpa di Baitullah. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Barakallah. Terima kasih semuanya.
Yohanes itu tulisannya, tapi dari pagan Yunani tersebut. Coba kita lihat bahasanya, Nah, itu ya, sumbernya bahasa dari mana Pak Ustadz? bahasa Ibraninya, ya. Beresit bara Elohim et hasamayim wa et haaret, kan kayak gitu. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Nah, kan kayak gitu, ya. Jadi di situ nggak ada ya urusannya. Bisa menjadi referensi Pak Ustadz. Dan dasar sumber Pak Ustadz mengatakan bahwa itu dari ajaran Pluto apa? Himne Itu dari Plato. mana, Pak Ustadz? Nah, Ya, coba Himne aja. Plato itu dari mana dasarnya? Saya boleh tulis dasarnya dari mana supaya nanti saya pelajari kenapa Pak Ustadz percaya itu. Karena kalau itu menurut kepercayaan orang lain, itu kan saya nggak bisa menjadikan referensi Pak Ustadz, karena dari Alkitab saya dan apa yang saya pelajari berbeda gitu. Jadi kalau itu dari ajaran lain, ya itu tidak bisa kami benarkan gitu. Kecuali itu dari orang Kristen yang belajar Alkitab, ya maksudnya bapak-bapak gereja atau siapa. Dari mana ini Pak Ustadz sumbernya? Ya, Jadi Yohanes 1 merujuk ke mana Pak Ustadz? Biar saya catat supaya nanti saya bisa inikan lagi. ke Himne Plato Yunani gitu. Yohanes 1 Iya. ayat 1 merujuk ke Himne Himne Plato. Plato Dasarnya dari mana Pak Ustadz? Baca di Yunani. mana? Biar saya cek nanti artikelnya atau apa gitu. Apakah benar? nih, the meaning apa ini? Bentar. Bentar ya, webnya. Bentar. Bentar ya Mbak ya. Arti logos. Kok katanya tuh Makassar? Halo. Oke, Ya, guys, nah ini atau gini aja dah ya. Anda bisa cari di Google, ketik aja, nanti banyak bermunculannya. Saya munculkan Oh, ya, oke, satu nanti dulu. Saya lihat Ketik ininya dulu, Pak Ustadz. Yohanes Saya 1 konfirmasi apakah benar. pasal 1 berdasarkan dari Himne Plato gitu ya. Nah, ini logos bahasa ini kan Yunani. belum bisa benar Ah, belum coba bisa terus. konfirmasi kebenarannya Pak Ustadz, ya, karena belum tentu penulisnya itu benar-benar memahami Alkitab gitu. Bisa jadi saya juga bisa mengarang itu soalnya. Kalau ada Oh, kelipan- gini. Ini kan jawaban dari Alkitab Anda ya. Nih. Penelitian Alkitab. Kan kayak gitu. Panjang kali lebar dijelaskan. Nah. Oke. Nah, logos kayak gimana? Terus teos seperti apa? Ya, sumbernya dari Kristen. Iya, Ini saya maksudnya kirim. Dia mengambil Bentar, sumber bentar. dari Kristen dan menjelaskan, tapi saya nggak tahu orang yang menjelaskan ini apakah punya kapasitas untuk menjelaskan Bible gitu Pak Ustadz. Nah, kalau dia Nih, Mbak, ininya seminari, pencariannya the meaning of logos in the Plato. berarti itu sumbernya dari The Bible Researchers.com ya Pak Ustadz. Ah. Nanti kita uji apakah itu terpercaya artikelnya Pak Ustadz. Oke, ya silakan untuk masalah itu ya. Iya. Nah, kenapa saya bilang itu adalah Himne Plato? Karena ada beberapa bukti. Pada mulanya adalah logos bersama-sama dengan teos. Itu adalah paham dari pagan Yunani. Nah, kayak gitu. Karena paham dari pagan Yunani itu mengatakan Tuhannya itu menjelma jadi manusia, gitu. Memang seperti Pak Kristen Ustadz, sama. membaca Alkitab dari mana Pak Ustadz? Maksudnya, Alkitab Pak Ustadz, Alkitab dari mana dan bahasanya itu dari mana Pak Ustadz ambil? Apakah benar Indonesia tertulis? nih. Nah, terus bahasa Yunaninya tadi itu terambil dari mana? Pak Ustadz bacanya Oh, nih. Kalau bacanya ya, coba Anda ketik dulu. Banyak kok. Di ini ya. Maksudnya yang saya mau Nih, tahu, contoh. apakah benarkah Alkitab agama Kristen memakai kata logos dan bahasa-bahasa itu? Nah, aku mau lihat nanti Pak Ustadz. Oke. Boleh nanti Pak Ustadz kirimkan aku di chat ya Pak Ustadz, biar aku cek kebenarannya apakah benar. Nggak usah, langsung saya tunjukkan nih. Langsung saya tunjukkan. Nah, tentang ayat Yohanes 1 pasal 1 ya. Ayat ini berasal dari Himne Plato yang diperkenalkan oleh cendekiawan Yahudi bernama Philo kepada bangsanya, yang bunyi kalimatnya pada awalnya adalah logos ya bersama-sama dengan teos. Ya, Allah ini teos gitu. Dan firman itu berasal dari Enggak, Allah. maksudnya, oke, saya sudah mengerti itu Pak Ustadz. Cuman saya nggak tahu siapa penulis yang menulis artikel ini Pak Ustadz. Apakah benar kredibilitasnya dia? Apakah Ya, dia nanti dipercaya? Anda cek dulu, kan yang penting ada datanya, nggak sembarangan ngomong, kan gitu. Ya. Oke, jadi saya Nah, perlu kan bisa saya buktikan bahwa apa yang seperti itu ada datanya gitu, nggak asal bunyi gitu. Iya, oke Pak Ustadz. Oke. Tapi kan kalau
saya kurang percaya kalau dari Google Pak Ustadz, karena kalau itu tidak dari sumber terpercaya. Kenapa? Karena di semua agama ada diplesetkan di Google Pak Ustadz, mau ajaran Islam, Kristen, apapun itu. Nah, kita nggak bisa percaya sembarangan artikel. Jadi kita harus pastikan artikel ini bisa dipercaya, apakah dia punya kapasitas untuk menjelaskan Bible atau enggak, gitu Pak Ustadz. Ya, terus lanjutannya kayak gimana tadi di poin pertama tadi? Ya, intinya Tuhan kami cuma satu, yaitu Allah Bapa, tetapi dia punya firman dan roh. Nah, firmannya itu yang menjadi Yesus Pak Ustadz. Oh iya, satu lagi yang saya mau tanya kepada Anda, saya baru ingat di poin 1 jawaban Anda itu. Saya mau tanya, ya, di mana Yesus mengajarkan Tritunggal gitu? Oke. Boleh saya jawab nanti Pak Ustadz, biar saya lanjutkan ini. Saya catat di pertanyaan ke-7 Pak Ustadz ya. Di mana Yesus menjelaskan tentang Tritunggal ya Pak Ustadz? Oke. Menjelaskan tentang Tritunggal. Waduh, katanya nggak percaya Terima kasih Google. Pak Ustadz sudah melayani sepanjang ini. Mbak, katanya nggak percaya Google, tapi mbaknya nge-Google juga. Ini bukan Google Pak Ustadz, ini note saya. Ini bukan Google, saya tulis pertanyaan Pak Ustadz. Saya bukan nggak percaya Google. Ya. Silakan. Oke, nomor 2 ya Pak Ustadz. Di nomor 2, kenapa firman Allah menjadi manusia? Nah, seperti yang judulnya malam ini, Juru Selamat yang tidak selamat. Kok dia jadi manusia gitu? Nah. Iya. Nah, kalau di dalam Yohanes. Kenapa? Gatal kepala saya tadi, makanya saya lepas peci bentar. Silakan. Gara-gara baca ini komen, saya ketawa lucu. Oke. Yohanes 3 ayat 16, karena Allah sangat mengasihi kita, dia mau kita selamat dari hukuman dosa Pak Ustadz, bukan binasa oleh dosa. Bunyi Yohanes 3 ayat 16 itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah Pak Ustadz, dalam Roma 3:23 itu dikatakan semua manusia telah berdosa tanpa terkecuali. Karena dosa, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, dan karena kita berdosa, kita nggak layak untuk ketemu dengan Allah gitu. Apalagi untuk ketemu ketika kita meninggal nanti untuk ketemu dengan Allah, kita nggak layak karena kita semua manusia berdosa. Nah, dan dalam Efesus 2 ayat 8-9 dan Titus 3 ayat 5 Pak Ustadz, Allah mengatakan kita tidak bisa selamat dan kembali ke Allah dengan perbuatan baik atau usaha kita. Itu nggak cukup Pak Ustadz. Usaha kita tidak akan pernah cukup membawa kita kembali ke surga gitu, kembali ke Allah. Nah, dalam Roma 5 ayat 2 dan Roma 5 ayat 12 dan Yeremia 17 ayat 9, Kejadian 6 ayat 5 Pak Ustadz. Ya. Terus katakan natur kita sebagai manusia itu yaitu melakukan dosa. Jadi natur manusia itu yaitu melakukan dosa. Nah, karena hanya Allah saja yang mampu menyelamatkan kita dari dosa Pak Ustadz, didasarkan dari ayat-ayat Alkitab yang tadi, bukan dengan usaha kita. Oleh sebab itu Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Allah mengutus firman-Nya yang tadinya sudah ada sejak di awal masa penciptaan yang saya jelaskan di Kejadian 1 ayat 1 ke dunia untuk mati di kayu salib Pak Ustadz, untuk menebus dosa semua orang. Karena hanya oleh darah Yesus yang hidup suci tanpa dosa itu kita bisa selamatkan dari dosa. Jadi itu tujuannya kenapa dia mati di kayu salib Pak Ustadz. Jadi kalau mau dibilang kenapa Pak Ustadz? Tujuannya nebus dosa gitu ya. Ada lanjutannya Pak Ustadz. Jadi kalau dibilang juru selamat kok nggak bisa selamat, itu bukan karena dia nggak bisa Pak Ustadz, bukan karena dia nggak bisa, tapi Yesus itu memang diutus. Jadi firman Allah ini memang diutus untuk mati di kayu salib untuk penggenapan hukum Taurat yang telah diberitakan oleh Nabi jauh sebelum Yesus lahir. Salah satunya Nabi Yesaya dalam Yesaya 53 ayat 3. Dan Yesus pun tahu bahwa untuk itu dia diutus Pak Ustadz. Yesus tahu. Nah, kalau tadi Pak Ustadz saya sempat lihat bertanya ke orang Kristen sebelumnya, apa Nabi itu dalam Kristen? Nabi itu adalah orang yang bisa mengetahui, menubuatkan hal-hal yang akan terjadi di masa depan gitu. Oke, biar nggak terlalu panjang kita gantian nanggapin. Iya, boleh Mbak? Makanya dalam Markus 8 ayat 31 dikatakan, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada
kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ayat lain yang menguatkan tentang Yesus dan mengatakan bahwa dia akan mati sebelum kejadiannya itu, bahwa dia meramalkan kematiannya itu ada di dalam Matius 16 ayat 21, Markus 9 ayat 13, Matius 20 ayat 18 sampai 19. Jadi kesimpulannya Pak Ustadz, ini sebelum Pak Ustadz menanggapi, memang semua itu harus terjadi Pak Ustadz. Jadi Yesus itu harus mati. Juru selamat di sini artinya Yesus menyelamatkan manusia dari upah dosa yaitu maut, bukan menyelamatkan mereka dari bangsa Romawi. Kalau pengertian Pak Ustadz seperti Yesus datang untuk menyelamatkan bangsa Israel dan dari bangsa Romawi, itu sama pengertiannya dengan cara bangsa Yahudi mengartikan kedatangan Yesus, kedatangan Mesias saat itu Pak Ustadz. Jadi kemarin aku sempat melihat Pak Ustadz menganalogikan guru dan murid Pak Ustadz. Nah, kalau Pak Ustadz kan bilang, masa guru, contohnya aja nih, kalau guru mau mengajar muridnya, dia harus tahu dulu materinya. Nggak bisa dia mengajar kalau dia nggak tahu materinya kan Pak Ustadz. Nah, menurut saya Pak Ustadz, itu tuh analoginya nggak apple to apple, karena Yesus tuh nggak pernah mengajarkan manusia atau muridnya cara selamat dari dosa Pak Ustadz, karena justru melalui dialah keselamatan itu. Jadi Yesus nggak pernah bilang Pak Ustadz kayak gini, ayo sini saya kasih tahu jalannya, saya kasih tahu apa kebenaran dan hidup itu. Tapi dia bilang kayak gini Pak Ustadz di dalam Yohanes 14 ayat 16, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nanti itu kita bahas itu nanti. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui. Jadi kalau tidak melalui Yesus ya Pak Ustadz. Dan itu benar. Dan itu yang kami percaya bahwa hanya Yesus yang bisa bangkit dari kematian, hanya Dia yang berasal dari sorga. Makanya hanya Dia yang bisa bawa kita kembali ke sorga Pak Ustadz. Kalau manusia nggak akan bisa gitu. Baik. Saya tanggapi dulu yang Anda katakan. Ya, tidak pernah ada para nabi dari nabi manapun ya Mbak ya, yang mengajarkan penebusan dosa itu pakai darah manusia. Nggak ada. Nggak pernah ada para nabi menubuatkan penebusan dosa memakai darah manusia. Kalaunya memakai seperti daging lembu ya, terus tai sapi ada gitu. Ada. Coba kalau kita lihat nih ya, tebus dosa pakai tai sapi Mbak di zaman dulu ya. Keluaran 29 nomor 14. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api. Di luar perkemahan, itulah korban penghapus dosa. Tai sapi Mbak yang mereka pakai. Bukan Tuhannya yang sendiri ditumbalin, bukan, tapi tai sapi yang ditumbalin gitu. Nah itu satu, nggak pernah ada. Makanya yang Anda sampaikan itu apa ya? Doktrin gereja Anda gitu, kuat dan kental sekali gitu doktrin gereja. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa menebus dosa itu pakai darah manusia, nggak ada. Dan tidak ada juga dinubuatkan oleh para nabi bahwa menebus dosa itu memakai darah manusia. Siapa yang ngajarin gitu? Lebih baik kita korbankan tai sapi lah daripada korbanin manusia. Ya, ngaco-ngaco aja. Kan kayak gitu Mbak. Terkait permasalahan yang lain, gimana? Sebelum saya menanggapi itu, aku mau tanya dulu Pak Ustadz. Kalau korban itu dalam Muslim asal muasalnya dari mana? Kenapa? Boleh dijelaskan secara singkat kenapa Islam melakukan korban? Kenapa Islam melakukan korban? Karena mengikuti milah Abraham dan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Kautsar ayat kedua, fasholli li rabbika wanhar, maka berkurbanlah. Tuh. Nah, Pak Ustadz, di dalam Alkitab kami, Pak, memang benar waktu itu Abraham hampir mengorbankan anaknya kan Pak Ustadz. Kalau dia Islam kan diakunya Ismail. Nah, kalau kami saya tanggapi dulu Mbak. Saya belum menanggapi habis. Anda ngomong terus dari tadi panjang kali lebar, saya nggak gimana gitu ya. Ada kayak gimana lah. Ya kan masalah kotoran lembu kata saya. Kagak perlu kita itu mengorbankan manusia. Ya lebih baik kita tumbalin aja tai sapi gitu ya.
Ngapain ya rusak kali ajaran kalau kita tumbalin apa? Tumbalin Tuhannya untuk apa? Untuk datang menebus dosa. Lagi pula tidak ada ya Mbak ya kehendak Bapa di surga untuk apa? Untuk Yesus itu mati dan terbunuh di salib agar menebus dosa. Bisa nggak Anda tunjukkan kepada saya sesuai dengan Yohanes 7 sesuai dengan Matius 7 nomor 21. Silakan Anda buka di situ. Matius 27 nomor 21, Matius 7 nomor 21. Silakan Anda buka ya. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, kata Yesus, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Kalau kita pertanyakan, adakah kehendak Bapa di sorga untuk menuhankan dan menyembah Yesus? Jawabannya kagak bakalan ada. Gitu. Jadi orang yang menuhankan Yesus ya Mbak ya, itu nggak selamat. Nggak selamat gitu. Karena tidak sesuai dengan kehendak Bapa yang di sorga. Coba tunjukkan juga sama saya, di mana kehendak Bapa di sorga agar ya umat Kristen atau manusia menyembah dan menuhankan Yesus. Di mana kehendak Bapa di sorga seperti itu? Nah, jadi saya sangat simpel untuk membantah Anda yang panjang saya dengerin tadi. Tahu saya maksud poinnya, tahu doktrin gereja itu, tahu saya. Padahal saya ngomong sedikit aja, Anda nggak akan temukan ayatnya gitu loh Mbak. Nggak akan Anda temukan ayatnya. Kalau dibilang itu doktrin gereja, dari semua ayat Alkitab referensi yang saya kasih ke Pak Ustadz, kok bisa dibilang itu doktrin gereja? Karena doktrin gereja terbentuk dari ayat Alkitab yang tadi saya bacakan ke Pak Ustadz semuanya. Iya. Banyak. Gini, doktrin gereja itu bertentangan dengan konsep yang didoktrin oleh Yesus. Beda masalahnya Mbak. Oke, saya cut sampai di situ Pak Ustadz. Saya tidak setuju dengan itu, cuman mungkin itu pembahasan yang lain. Tapi tadi saya mau tanggapi yang Pak Ustadz bilang, ya udah pakai tai sapi aja atau apapun untuk menebus dosa. Pak Ustadz, yang kami percayai, korban tidak pertama kali dilakukan oleh Abraham, yang ketika dia mau mengorbankan anaknya yaitu Ishak di kepercayaan kami dalam kepercayaan Pak Ustadz Ismail. Nah, korban pertama yang dilakukan oleh Allah terdapat dalam Kejadian Pak Ustadz, yang ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan mereka malu, mereka sembunyi, dan kemudian Allah menggantikan pakaian mereka yang mereka pakai dari daun ara, digantikan dengan kulit binatang Pak Ustadz. Nah, itu korban pertama kali yang dilakukan oleh Allah sendiri sehingga diikuti oleh para nabi. Tahu saya itu tahu Mbak, tentang masalah itu saya tahu. Tapi gini, yang saya pertanyakan, saya jelaskan dulu selesai biar nanti saya fokus Pak Ustadz. Gini, jauh karena Anda melebarnya jauh banget. Saya udah tahu tentang masalah itu. Lawan debat Anda itu saya bukan publik seperti khotbah gereja, bukan. Saya udah tahu yang Anda jelaskan itu korban pertama kali. Yang saya tanyakan, ya kenapa saya menjelaskan harus pakai tai sapi? Di zaman dulu ada bla bla blanya, ada lembunya, ada yang lain-lainnya, pakai hewan menebus dosanya. Saya tahu itu. Ya, yang pertama kali kurban pun Abraham saya tahu gitu. Cuma ada di mana para nabi menubuatkan ya bahwa menebus dosa itu pada akhirnya nanti pakai darah manusia gitu. Nah, aku akan kasih 2 ayat untuk itu Pak Ustadz. Yang nanti pertama itu ada dari Kejadian, dari Yesus yang akan dari Allah yang akan mengatakan kepada Hawa, keturunan dari perempuan ke iblis, keturunan dari perempuan ini yang akan meremukan kepalamu gitu. Dan kemudian Pak Ustadz tentang Yesaya 53 ayat 3 yang kemarin saya bilang ke Pak Ustadz yang dipertanyakan di ayat 10-nya. Nah, kalau itu ayat 10 Pak Ustadz, itu tidak berarti keturunan secara biologis gitu Pak Ustadz. Itu keturunan yang percaya kepada dia gitu. Jadi itu yang kami artikan, itu yang kami pelajari. Nah, kemudian Pak Ustadz, kenapa tidak pakai kotoran sapi atau apapun itu? Karena dosa manusia tidak akan bisa ditebus dengan hal apapun di dunia ini. Karena kita begitu kotor Pak Ustadz. Tidak ada orang tidak ada orang satupun yang bisa hidup suci seperti Yesus. Hanya Yesus yang bisa hidup suci. Makanya hanya darahnya yang bisa menebus dosa manusia. Itu yang kami percayai Pak Ustadz. Nubuatannya di mana? Kita melakukan kotor Pak Ustadz. Tidak mungkin. Nubuatannya yang saya tanya tadi Mbak, nubuatannya.
Yang tadi di saya 53 ayat 3. Nah, Pak Ustadz, analoginya nih, analogi sederhana. Mungkin ini saya tidak suka membandingkan dengan ini karena tidak sepadan, Pak Ustadz. Tapi mungkin bisa dibuat sederhana. Masa kita mau membersihkan lantai yang kotor dengan sesuatu yang kotor pula, Pak Ustadz? Pasti kita membersihkan dengan sesuatu yang bersih gitu. Nah, sama dengan kita manusia, tidak mungkin bisa ditebus dengan apapun di dunia ini karena tidak ada yang sempurna yang bisa menebus dosa kita, Pak Ustadz gitu. Baik, Mbak, terkait tentang masalah menebus dosa pakai darah manusia, itu di Yesaya 53 nggak ada dikatakan kayak gitu. Nggak ada, karena itu bukan untuk Yesus. Kalaunya untuk Yesus, kata Anda melihat keturunannya itu adalah umatnya seperti Anda coba belajar bahasa aslinya dah. Ya, saya tunjukkan nih ya. Nah, nih, saya tunjukkan kepada Anda. Ya. Yesaya 53:10 ya. Tetapi Tuhan berkehendak. Nih ya. Ia akan melihat keturunannya, kan gitu. Tetapi Tuhan berkehendak merumukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, oke? Umurnya akan lanjut dan berkehendak akan terlaksana olehnya. Lihat teksnya, Mbak ya. Nih keturunannya ya. Betul? Menurut penjelasan Kristen sendiri apa? Web Kristen Zera ya. Ini apa nih? Keturunanmu. Itu benar ayat keturunan. Kan benih. Bentar, Mbak. Ya. Anda biar belajar gitu. Terus ini anak cucu. Mbak. Enggak perlu diganti. Ini Kristen terakhir, teman-teman. Apalagi yang mau diganti. Mbak, anak cucu ya. Enggak ada di sini ya. Di kitab Anda ini mengatakan umatnya. Enggak ada. Ya. Jangan Anda ubah-ubah gitu. Ya, Yesaya 53 nomor 10. Kalau itu untuk Yesus, maka lihat Yesus akan melihat anak cucunya. Lihat kosakata aslinya gitu. Jangan Anda berputar-putar ya karena merasa Anda punya jawaban. Ternyata ketika Anda menjawab gitu malah membagongkan jadinya. Bukan umatnya di situ, Mbak. Ia akan melihat keturunannya, anak cucunya, benihnya. Itu zera itu artinya sperma gitu loh. Ustaz, sederhananya ya, kami menyebut Allah kami sebagai Bapa, itu kami tidak dilahirkan dari Bapa secara biologi. Nah, itu yang kami maksud dalam Yesaya 53 ayat 10 ini, bukan keturunan secara biologi. Tahu saya, tapi bahasanya itu zerah, Mbak. Zerah itu artinya apa? Sperma. Gimana sih? Apa Pak Ustadz? Boleh tolong tulisannya biar saya cek nanti Pak Ustadz. Zera nih. Anda ambil aja di Alkitab ini nih. Karena Pak Ustadz sebenarnya banyak, tapi saya belum cek semua Alkitab tentang penyaliban. Alkitab Sabda, ya. Nih, pelapalan. Bukan. Pelapalannya. Dari apa? Dari keturunan tadi, ya, nih. Oke Pak Ustadz, nanti saya ini Pak Ustadz ya cari dulu biar, karena saya yakin pasti ada penjelasan tentang itu. Nah Pak Ustadz, tadi kan Pak Ustadz membawa Matius berapa Pak Ustadz? Yang sering Pak Ustadz tanyakan juga sih sebenarnya. Apa? Matius berapa? 2 ayat 21 ya Pak Ustadz ya. Nanti itu melebar lah menurut saya. Belum lagi ke pembahasan itu, Mbak. Bisakah Anda jawab dulu? Ya, pertanyaan saya tadi satu hal gitu. Di mana kehendak Bapa di surga untuk menyembah Yesus gitu? Gimana? Di mana pernyataan Bapa di surga untuk menyembah Yesus ya? Yang kami percayai Pak Ustadz, Tuhan pasti harus disembah. Nah, di dalam Alkitab kami Pak Ustadz, itu kepercayaan Anda, Mbak. Saya paham itu kepercayaan Anda. Cuma dasar kepercayaan ini dari mana? Adakah kehendak Bapa di surga untuk menuhankan dan menyembah Yesus?
Pak Ustadz, kalau kita menyembah Bapa, pasti kita menyembah Yesus, Pak Ustadz, karena mereka tidak bisa dipisahkan. Nah, Waduh. kalau dikatakan, kalau diganti pertanyaannya seperti ini, Pak Ustadz. Nah, sekarang saya tanya, Pak Ustadz, kalau Tuhan apakah harus kita sembah atau enggak? Tuhan harus kita sembah atau enggak gitu? Harus. Karena fitrah kita sebagai manusia menyembah Tuhan. Harus kita menyembah Yesus. Kenapa, Pak Ustadz? Harus kita menyembah Yesus, Pak Ustadz, karena Yesus adalah Tuhan. Di mana ayatnya? Yesus adalah Tuhan. Ya, tadi kan kata Bapa di sorganya itu, kata Bapa di sorga, kata Bapaknya Yesus, yang tidak melakukan kehendak Bapa di sorga, maka dia tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Makanya saya cari kepada Anda, di mana perintah Bapa di sorga untuk menyembah dan menuhankan Yesus. Bukan Anda bukan Anda mengambil perbandingan yang terbalik. Kalau Tuhan apakah patut disembah? Patut gitu. Patut. Cuma yang saya tanyakan, Yohanes 10. saya tahu aku dan Bapak adalah satu, itu tahu 10:30. Bentar dulu Mbak ya. Jadi kalau kita menyembah Bapa, pasti kita menyembah Yesus dong, Pak Ustadz, karena mereka adalah satu. Nah, kenapa? Ya udah, itu jawabannya Mbak. Coba Anda buka Yohanes 17 coba. Kenapa? Coba Anda buka Yohanes 17. Jawabannya ada di Yohanes 17 itu. Yohanes 17. Nomor 11. Berapa? 11. Yohanes 11. 17 nomor 11. 17 ayat 11. Mereka menjadi satu sama seperti kita ya. Kalau aku dan Bapa adalah satu, kata Yesus, maka murid-muridnya juga satu dengan Bapa, gitu ya. Artinya kalau Anda katakan, Mbak, bentar, kalau Anda katakan Yesus adalah Bapa, menyembah Yesus adalah menyembah Bapa, maka menyembah muridnya Yesus juga adalah menyembah Bapa, gitu maunya. Coba saya jelaskan dulu, bacakan dulu ayatnya Pak Ustadz ya. Nah, baca nyaring-nyaring ke layar. Dalam dunia, aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, jagalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepada aku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita, supaya mereka diperdamaikan dengan Allah, Pak Ustadz. Karena kalau mereka tidak dipersatukan dengan Allah melalui Yesus Kristus, mereka tidak akan selamat. Iya, artinya Bapa dengan Tuhan, dengan murid-muridnya itu satu dengan Bapa kan? Itu berbeda, tidak selevel. Kok beda? Kata Yesus sama seperti kita. Aduh Mbak, nih Anda sendiri yang baca, kok beda dibilangnya ya. Supaya sama apa? Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu, kata Yesus. Pak Ustadz, dalam hal ini Pak Ustadz, Bapa dan Yesus adalah satu dalam hal keilahian. Sedangkan kita disatukan dengan Allah melalui Yesus Kristus, dalam artian kita tidak berdosa lagi, kita dalam keadaan suci gitu, bisa bersatu dengan Allah karena kita sudah disatukan melalui. Mbak, kalau kata Anda Yesus dan Bapa adalah satu keilahian, artinya muridnya pun juga ilahi dengan Bapa. Enggak, karena apa? Karena gini kata Yesus, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Apa itu yang dimaksud? Kalau Anda memaksudkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang satu dengan Bapa, ya artinya murid-murid tadi satu juga, Tuhan juga mereka dengan Bapa gitu. Kalau pemahaman Anda bahwa itu satu pribadi, artinya murid-murid pun juga satu pribadi gitu loh sama Bapa jadinya. Enggak Pak Ustadz, saya nggak pernah bilang kayak begitu. Itu penafsiran Pak Ustadz. Bukan ditafsirkan, karena ini apa? Aku dan Bapa adalah satu, ya. Aku dan Bapa adalah satu. Di sini dikatakan oleh Yesus, satu seperti kita adalah satu. Bagaimana Yesus satu dengan Bapa, seperti itu juga murid-muridnya. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu kepribadian, artinya murid-muridnya dengan Bapa juga satu pribadi jadinya. Oke Pak Ustadz. Karena apa? Nih, coba Anda garis merahi dulu. Kata Yesus ya, kata Yesus,
supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Karena kalaunya Anda katakan ini adalah apa? Adalah pribadi yang sama, maka Anda harus mengatakan murid-muridnya juga pribadi yang sama dengan Bapa di sorga gitu. Pak Ustadz, itu menurut penafsiran Pak Ustadz, saya nggak bisa memaksakan apa yang saya pahami ke Pak Ustadz. Iya, Tapi yang iya. kami pahami seperti itu, Pak. Ada. Sama Kan saya sepertinya, Pak. bacakan gitu, ada bantahannya. Saya kasihkan analogi yang sepadan Pak Ustadz. Kalau di dalam Islam kan diperbolehkan nih berbohong dalam 3 hal. Nah itu tidak ada penjelasan contohnya yang lengkap, hanya dikatakan dalam hal peperangan dalam hal ini. Nah bagaimana kita bisa memahami itu sebagai orang Islam? Kalau orang Islam bisa memahami itu, bagaimana pandangan mereka Pak Ustadz? Bagaimana perspektif mereka tentang itu? Tidak mungkin dimintai pendapat orang Kristen, pasti dimintai pendapat orang Muslim dong Pak Ustadz. Sama halnya seperti ini Pak Ustadz. Apa yang kami imani di sini kami percaya. Seperti yang saya jelaskan tadi ke Pak Ustadz. Kalau memang Pak Ustadz tidak bisa percaya, nggak apa. Itu menurut yang kami percaya Pak Ustadz. Kalau penafsiran itu, Pak Ustadz berbeda, saya nggak pasti bisa, karena pasti Pak pasti nggak Ustadz percaya, Mbak. menilai pasti dari pemikiran Saya orang pasti nggak Muslim. percaya. Karena apa? Karena saya baca tekstualnya gitu. Iya nggak Saya apa-apa nggak kalau Pak Ustadz nggak gini, percaya, kan saya nggak akan percaya Kristen. Saya akan Iya, percaya betul. apa yang dikatakan oleh Yesus gitu. Bukan berarti Kristen atau jemaat Kristen ini lebih tahu daripada Yesus. Nggak bisa. Ya, Nggak iya, bisa. Pak Ustadz. Tentang diri Yesus pasti dia sendiri yang mengetahui tentang dirinya. Kan kayak gitu ya teman-teman. Betul. Saya Tapi tentang diri saya pasti pemahaman saya yang Alkitab, mengetahui, Pak Ustadz, bukan orang lain pemahaman gitu. Sekarang saya tanya, masa orang Islam kalau membaca Al-Quran harus mendengar pendeta? Nggak mungkin Pak Ustadz. Nggak mungkin mereka mendengar perspektif pendeta dari pembacaan Alkitabnya. Pasti mereka mendengar dari Pak Ustadz. Nah, begitupun juga dengan kami orang Kristen. Ketika kami membaca Alkitab, kami pasti percaya orang yang belajar di seminar. Ya, yang iya. benar-benar Masalahnya belajar di kitab-kitab buku. beda, Nggak mungkin Mbak. saya percaya apa yang dikatakan Pak Ustadz. Kitab Anda ada nggak disiplin ilmunya? Seperti Ulumul Quran ada 16 cabang ilmu mempelajari Al-Quran. Bible mana? Cuma belajar SPOK bahasa Indonesia. Apa Pak Ustadz? Pertanyaannya biar saya catat Pak. Iya, karena kalaunya Al-Quran itu ada Apa disiplin pertanyaannya? ilmu. Disiplin ilmu. Nah ini Iya. saya belum tahu jawabannya, tapi boleh saya catat dulu Pak Ustadz ya, Pak Ustadz ya. Disiplin ilmu Kristen yang katanya nggak ada ya Pak Ustadz ya. Nggak ada disiplin ilmu dalam mempelajari Al-Quran. Namanya Ulumul Quran. Dalam mempelajari Al-Quran atau Alkitab Pak Ustadz? Nah, bukan Alkitab, Al-Quran. Ya dalam Al-Quran. Nah, kan perbandingan ada yang sama. ilmu. Ya, perbandingan yang sama. Ada Pak Ustadz disiplin mengatakan di dalam ilmu Kristen apa nggak ada gitu di disiplin dalam ilmu. Bible? Di kata Pak Ustadz Ada tidak disiplin disiplin apa? ilmu dalam mempelajari Alkitab gitu. Jadi ya kayak gimana disiplin ilmu pelajaran dari kitab Anda, sedangkan kitab Anda saja berbahasa Indonesia. Anak SD pun bisa baca gitu. Oke. Itu saya catat pertanyaannya Pak Ustadz, nanti saya jawab ketika saya sudah tahu jawabannya. Kan Pak Ustadz bilang nggak ada disiplin ilmu dalam mempelajari Bible orang Kristen. Oke. Nanti saya catat dulu pertanyaannya. Makanya kenapa Islam yang kagak tahu itu harus bertanya kan kayak gitu. Kalau saya menyampaikan kitab Anda saya paham karena pakai bahasa Indonesia gitu ya. Tapi, Karena mudah kali gitu bahasanya bahasa Indonesia gitu, nggak perlu saya tafsirkan lagi gitu. Orang juga pada ngerti. Tapi Pak, enggak lah Pak Ustadz nggak mengerti. Contohnya nih Pak Ustadz, saya masukkan satu hal yang Bapak Ustadz nggak ngerti tadi, dibilang Yohanes berapa? Matius 7 ayat 21 Pak Ustadz ya. Di mana kehendak Bapa di sorga untuk menyembah dan menuhankan Yang ini Yesus. Pak Ustadz yang memanggil Tuhan. Iya itu. Yang Pak Ustadz, yang Yohanes 7 ayat 21 Pak Ustadz bilang ya. Matius. Oh Matius, sorry. Matius 7 ayat 21 Pak Ustadz. Yang dikatakan seperti ini. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu?
Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Nah, di sini kan Pak Ustadz mengartikan bahwa orang-orang yang melanggar perintah Allah ini adalah orang yang memanggil Yesus Tuhan, Pak Ustadz, benar? Enggak, saya bertanya gini, Mbak. Pertanyaannya kehendak Bapak di surga. Bukan yang saya tanyakan itu kehendak Bapak di surga, bukan Pak Ustadz yang pernah lain-lain. Pak Ustadz pernah di live Pak Ustadz mengatakan seperti ini. Lihat nih, orang yang memanggil Yesus Tuhan dikatakan tidak dikenal oleh Yesus di akhir. Ya, nanti. bukan Dan itu konteks dikatakan pembahasan saya saat ini. Yang saya yang bahasakan kepada Anda, di mana kehendak Bapak itu, Bapak yang di sorga untuk menuhankan dan menyembah Yesus. Itu yang saya minta. Nah, saya menjawab melalui pembahasan ini, Pak Ustadz. Nah, artinya kan Pak Ustadz bisa menyalahpahami pembahasan ini. Artinya Pak Ustadz juga bisa menyalahpahami ayat Alkitab yang lain. Nah, contohnya Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz benar pernah membaca Alkitab secara keseluruhan berkali-kali, di sini kan Matius 7, mulai dari ayatnya yang ke-15 sampai ke-23, Pak Ustadz, itu cuma 8 ayat. Nah, di situ berbicara tentang siapa, Pak Ustadz? Pengajaran yang sesat. Dan kalau dibaca dari ayatnya yang ke-16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saya bacakan dari awal ya Pak Ustadz. Kenapa? Siapa yang dimaksud di dalam pembacaan Udah ini? tahu Kan saya, orang udah Kristen. satu perikop saya baca itu. Enggak, orang-orang di sini nggak ngerti Pak Ustadz. Saya bacakan karena Pak Ustadz salah memahami ayat ini. Di Nanti sini baca dikatakan, di bukan gereja, Mbak. Enggak, Lamaan karena baca kalau itu Ustadz- masalahnya. Ustadz, Ya. kita nggak bisa comot-comot ayat. Pak Coba Ustadz. gini, gini, saya mau tanya Ustadz, dulu beri saya ya. waktu untuk menjelaskan ayat ini, tolong boleh nggak? Karena kita nggak bisa Bentar comot dulu, ayat. Anda selalu meminta waktu tapi ngejawab enggak gitu loh. Ini di sini saya menjawab Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz kan mengatakan orang Kristen yang memanggil Yesus Tuhan tidak dikenal pada hari terakhir, dan Yesus mengatakan, enyahlah kamu hai melanggar perintah Allah. Nah, di sini Yesus tidak berbicara kepada orang Kristen, tapi saya jelaskan ya Pak. Saya jelaskan siapa yang dikatakan. Judulnya aja Pak, di sini pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan pohon yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, jadi Pak Ustadz, yang dimaksudkan Yesus di sini, orang-orang yang akan memanggil Yesus Tuhan-Tuhan di akhir zaman dan tidak diakui dikenal oleh Yesus itu orang-orang yang mengatakan bahwa mereka percaya Yesus tapi tidak melakukan perintahnya, Pak Ustadz. Contohnya, kalau dia mengatakan dia mengenal Yesus, pasti perbuatannya itu bisa dilihat dari buah-buah perbuatannya itu, Pak Ustadz. Kalau dia benar-benar mengenal Yesus dan mengakui Yesus sebagai Tuhan, pasti bisa terlihat dari cara hidupnya, buah-buah hidupnya gitu, Pak Ustadz. Nah, Yesus berbicara di sini kepada pengajar-pengajar sesat. Banyak pengajar sesat, contohnya mungkin orang-orang yang tidak percaya di dalam ajaran kami ya Pak Ustadz, orang yang tidak percaya Yesus tergantung itu sesat. Baik, sekarang saya tanggapi ya, dan Mbak. banyak Hal pengajaran Ustadz, sesat jadi yang anda ini diberikan kepada orang Kristen yang percaya Yesus, ini diberikan kepada orang-orang yang mengaku percaya Yesus padahal tidak gitu. Hal pengajaran sesat kan yang Anda baca, udah Anda baca sampai habis kan? Nggak sampai habis karena Pak Ustadz pergi. Hah? Kenapa? Sudah sampai habis kan Anda baca, karena saya sudah tahu perikopnya itu kayak gimana. Anda hanya membacakan untuk penonton, bukan saya berarti nggak baca gitu Mbak ya. Kata Mbak melihat dari buahnya, kan betul. Tertera di dalam Matius 7 itu kan kayak gitu. Mbak, di sini kita melihat aja ya Mbak ya, jangan khotbah ya. Yang mengatakan memanggil Tuhan di dalam sebuah agama kepada Yesus itu agamanya agama apa gitu. Pastinya kan agama Kristen kan gitu loh Mbak ya. Benar. Nah, benar. Di sini Mbak ya, kita dapat melihat bukankah setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Ya kehendak Bapaknya ada nggak
kehendak Bapa itu untuk Anda menuhankan dan menyembah Yesus gitu? Banyak sekali, Itu Pak, yang saya tanya dari tadi. Karena apa? Karena banyak kata Yesus ya, hal pengajaran yang sesat, banyak orang yang akan nanti menyesatkan ya, bukan menyembah Bapa lagi, menyembah manusia dia. Kayak gitu. Pak, masalahnya Pak, Yesus yang Bapak percayai dengan Yesus yang saya percaya berbeda, Pak. Di Alkitab Beda tidak lagi. dikatakan. Maksudnya kalau dikatakan begini, Kristen tidak menaati perintah Yesus. Mbak, makanya dibilang oleh Yesus seperti apa? Hati-hati hal pengajaran sesat ya. Dia tidak melakukan kehendak Bapakku di sorga, kata Yesus ya. Nggak ada kehendak Bapa di sorga itu untuk apa? Untuk menyembah dan menuhankan Yesus. Nggak ada. Jadi yang menyembah dan menuhankan Yesus, gini, yang bentar Mbak. Gini, bentar. Ketika ayat tersebut ya di dalam Matius itu Yesus sudah wanti-wanti gitu tentang pengajaran sesat. Dia yang tidak melakukan kehendak Bapa yang di surga. Titik. Itu dulu yang Anda pegang. Lalu ada kehendak Bapa di surga untuk menuhankan dan menyembah Yesus? Jawabannya tidak ada. Makanya hati-hati dengan penyesat, kata Yesus. Masalahnya Yesus sendiri mengakui adalah Tuhan. Belum, nanti konteksnya itu. Kita bicara dulu Matius 7 hal pengajaran sesat. Pengajaran sesat itu kata Yesus ya, hati-hati dengan pengajaran yang sesat, yang tidak melakukan perintah Bapa di sorga. Nah, itu pengajaran sesat. Sekarang kita cari, adakah perintah Bapa di sorga untuk menyembah dan menuhankan Yesus? Jawabannya tidak. Maka ketika Anda, Mbak ya, menyampaikan kepada saya kalau tidak ada perintah dari Bapa untuk menyembah Yesus, maka ajaran Anda adalah ajaran sesat gitu. Ya, kami tidak gitu. Pak Ustadz ya. Pak, dalam Matius 3, Pak. Dalam Matius 3. Belum habis saya, Mbak. Pak. Saya belum habis juga menanggapi, kupasnya belum habis. Maunya ngomong terus, Mbaknya. Gak sabaran, bisa gantian ngomong nggak gitu. Aduh. Ya. Nanti kita ke lain bahasnya. Kita membahas tentang hal pengajaran sesat kan tadi ya, yang Anda bawakan dalam perikopnya. Saya udah bilang kepada Anda, Mbak ya, hati-hati kata Yesus dalam hal pengajaran yang sesat. Dia tidak melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, kata Yesus, akan masuk dalam kerajaan sorga, kecuali ia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Sekarang saya mau tanya, di mana Yesus? Di mana kehendak Bapa di sorga? Untuk apa? Untuk menyembah dan menuhankan Yesus. Kalaunya tidak ada dari perintah Bapa keluar koridor, maka Anda tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Di mana perintah Bapa untuk menyembah Yesus? Silakan. Itu dulu dijawab. Tunggu Pak Ustadz, kalau mencari ayatnya dari Torah tentang nubuatan kelahiran Yesus, saya butuh waktu, tapi saya kasih dulu dalam Matius 3 ayat 17. Kenapa harus ke Torah, Mbak? Yang saya tanyakan, di situ kan banyak penubuatan tentang akan lahirnya Kristus Tuhan di kota. Oh, oke. Ini Pak, Mbak, yang saya tanyakan bukan masalah kelahiran Yesus, bukan perjanjian lama, tapi ada nggak perintah Tuhan untuk menyembah dan menuhankan Yesus? Ada nggak perintah Bapa di surga? Ketika malaikat Pak mengutus, ketika Allah mengutus malaikat bertemu kepada Maria, dia mengatakan seperti ini. Apa? Telah lahir bagimu. Oh, bukan. Malaikat mengutus kepada siapa aku lupa. Tapi intinya pesan Allah melalui malaikat dikatakan seperti ini, Pak. Telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya Allah sendiri mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, Pak. Jelas ya, ada Allah mengakui Yesus itu Tuhan. Telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Pertanyaan saya jelas nggak tadi?
saya enggak ini gini Mbak ya. Saya tidak mengatakan bahwa di mana pernyataannya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bukan kayak gitu. Di mana yang dikatakan oleh Tuhan Bapa gitu ya, Allah Bapa, sembahlah Yesus ya, atau Tuhankanlah Yesus. Oke, nanti saya cari ayatnya kalau yang bisa lebih dekat dengan itu Pak. Tapi yang saya percaya adalah Tuhan pasti untuk disembah. Nah, ngapain Tuhan menyuruh gitu. malaikat kepada ngapain begini Pak? Kenapa Allah menyuruh malaikat berbicara kepada manusia bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud? Untuk apa dia mendeklarasikan bahwa Yesus adalah Tuhan kalau untuk nggak disembah? Emangnya Tuhan untuk apa gitu? Padahal Bapak sendiri setuju bahwa Tuhan itu untuk disembah gitu Pak. Iya tuh, kalau menyembah Yesus, yang disembah Yesus atau Bapa, kan kayak gitu pula. Di mana kehendak Bapa di surga untuk apa? Menyembah Yesus. Di mana seperti itu? Kan nggak ada. Silahkan Anda cari dimanapun ya, dimanapun ya. Di kitab Anda itu Bapa di surga menyuruh untuk menyembah dan menuhankan Yesus. Karena satu ya, perlu Anda garis merahi. Apa itu garis merahnya? Yang tidak melakukan kehendak Bapa di sorga, kata Yesus, tidak akan masuk dalam kerajaannya. Kan kayak gitu. Betul. Pak, Nah yang itu namanya garis orang merahi beragama. Anda dulu. Ya, itu adalah ajaran yang sesat. Ada nggak kehendak Bapa di sorga untuk menuhankan Yesus dan menyembah Yesus? Silakan. Kenapa Bapak memaksakan ajaran lain orang sesat gitu, ajaran orang lain sesat Pak? Orang beragama seperti Bapak dan saya dan Bukan, saya bukan memasalahkan Tunggu, Pak, ajaran dengar dulu, Pak. agamanya sesat. Kita lagi bahas materinya gitu ya, hal pengajaran sesat ya. Pengajaran sesat itu menurut Yesus tidak sesuai dengan perintah Bapa di sorga. Makanya ya yang kita cari itu adalah apa? Mana perintah Bapa di sorga untuk apa? Untuk menyembah dan menuhankan Yesus. Nah, ya benar. Kan Allah sendiri yang mengatakan Yesus adalah Tuhan, Pak. Dalam Lukas 2 ayat 11 dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru Mbak, selamat, yaitu kalau saya kalau itu kan dia mengabarkan, bukan memerintah itu. Dia mengabarkan Yesus adalah Tuhan. Nah, kalau dia Iya, adalah Tuhan, bisa Pak, nggak apa dia? bisa nggak Anda bedakan yang namanya kalimat perintah dengan kalimat mengabarkan gitu? Pak Ustadz yang maksudnya logika sesederhana ini Pak Ustadz tidak mengerti. Tekstual gitu aja, tekstual. Gimana kehendak Bapa di sorga melalui Yesus penyampaiannya ya. Kata Yesus ya, hai manusia, Bapa di sorga telah berfirman, Tuhankan aku dan sembahlah aku. Mana kayak gitu? Pak, kalau Tuhan pasti untuk disembah, tidak mungkin enggak. Masa ada orang yang tidak mengerti? Kalau orang beragama, apakah ada orang beragama tidak paham bahwa Tuhan harus disembah? Baik, memangnya ada berapa Tuhan di tempat Anda? Satu. Dia Yakin? punya roh, punya firman. Iya, yakin. Tadi Anda bawa pribadi Lukas dalam 2 nomor 11 ya? Anda buka Lukas 2 nomor 11 tadi. Iya. Di situ yang lahir Tuhan. Iya. Yang lahir Tuhan yang disembah ya? Oke. Ya, betul. Kami menyembah Yesus, iya. Baca dua-duanya. Baca ayat dua-duanya. Loncat sana sini mbaknya ya. Tidak, karena untuk menjawab Pak Ustadz, sebenarnya Pak Ustadz, menjawabnya loncat-loncat masalahnya. Coba baca dulu dua-duanya. Karena Pak Ustadz yang nggak mengerti penjelasan saya. Yang Pak Ustadz tanya. Udah, Mbak Mbak dibaca dulu biar kita bisa kelar Yesus. gitu. Allah sendiri mengatakan Yesus adalah Tuhan, Pak. Nah, masa Tuhan nggak disembah? Nggak mungkin gitu. Lukas 2 nomor dua-duanya. Pak Ustadz, aku belum dapat, tapi sebentar Pak Ustadz ya. Kan saya bilang tadi di awal Pak Ustadz, saya nggak mau berdebat. Saya kan cuma menjawab pertanyaan Pak Ustadz gitu. Nah, kalau ada dari kalau Pak Ustadz nggak percaya, Ya pasti nggak saya apa-apa. tanggapi, ada pertanyaan jadinya kayak gitu. Kan maksudnya kan Pak Ustadz yang bertanya. Karena saya lihat di live Pak Ustadz banyak sekali pertanyaan tentang kekristenan, makanya saya jawab berdasarkan data gitu Pak Ustadz. Nah, kalau Pak Ustadz Jawabannya nggak nyambung Mbak, loncat-loncat dari tadi. Enggak, karena terlalu lama Pak Ustadz membahas di yang kedua ini. Boleh lanjut ke yang ketiga Pak Ustadz, karena kita tidak bisa ketemu Pak Ustadz karena dasar kita beda gitu. Gini Mbak, pertama-tama ya di tempat saya udah 1:30 malam. Habis ini saya akan off masalahnya gitu. Udah ngantuk juga saya.
Iya ya teman-teman, udah ngantuk juga saya Mbak kayak gitu. Jadi bisa kita sambung lagi di lain waktu gitu. Cuma pembahasan terakhir ini kan yang saya katakan kepada Anda tidak di dalam Matius 7 nomor 21 tadi, ada nggak kehendak Bapa di sorga untuk menyembah dan menuhankan Yesus? Itu bisa saya bisa catat ayatnya itu, saya akan cari di mana. Mungkin saya yang belum baca, tapi yang Mbak, bisa saya catat jawab dua. sekarang. Ini yang kagak bisa yang kagak bisa dijawab oleh pendeta Anda ya. 2. Apa? 1. Yang kagak bisa dijawab oleh pendeta Anda. Nih pertanyaannya. Dalam Matius 7 nomor 21 ya. Di mana kehendak Bapa di sorga untuk menyembah dan menuhankan Yesus? Catat tuh 1 ya. Di mana kehendak Bapa di surga untuk, sebenarnya Pak Ustadz, kalau saya tidak perlu lagi bertanya kepada pendeta saya kalau masalah ini Pak Ustadz. Kenapa? Karena yang namanya Allah mendeklarasikan Yesus adalah Tuhan, sudah jelas dia untuk disembah. Tapi saya nggak tahu bagaimana pemikiran Pak Ustadz mendeklarasikan bahwa Tuhan itu tidak disembah gitu. Iya ya kayak gitu ya. Perih mata saya teman-teman, udah masalahnya ngantuk. Jawabannya muter-muter kata teman-teman. Tapi kita sepakat ya Pak Ustadz, Tuhan itu untuk disembah ya Pak Ustadz. Tuhan ya memang untuk disembah ya. Sekarang baca dua-duanya dulu. Lukas ayat Ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir Lukas 22 nomor Lukas 2 nomor 22. Oke, saya mengerti. Lukas 2:22, lalu ketika tiba waktu penahiran mereka menurut hukum Musa, mereka menurut hukum Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem pakai huruf besar dianya Pak Ustadz untuk menyerahkannya kepada Tuhan Allah Bapa yang dimaksud. Iya, kepada Tuhan. Ada berapa Tuhan di situ? Pertama Tuhan yang lahir ya. Pertama ada Tuhan yang lahir. Lalu Tuhan yang lahir itu diserahkan pula kepada Tuhan. Itu ada berapa Tuhan? Ya. Itu Pak Ustadz, kalau mau ditelusuri ayatnya itu mengikuti mengikuti budaya orang Yahudi zaman itu Pak Ustadz, karena mereka mengikuti hukum Musa kan. Jadi semua saya nggak nanya budaya orang Yahudi, yang saya tanya di situ kalimatnya ada berapa Tuhan? Tuhan tidak dalam satu, benar ada, iya ada. Itu ada 2 Tuhan di situ. 2 pribadi, 1 hakikat, benar ada. Ya, pertama yang dibawa oleh Ibunda Maria, Tuhan. Yang dibawa habis oleh Maria itu firman Allah yang lahir. Habis itu yang diserahkan kepada Tuhan lagi ada 2 gitu. Iya, benar. Iya, banyak kali gitu ya. Benar Pak Ustadz. Nah, kan mau jujurnya Tuhannya 2 gitu. Ya, bagus Mbak, mau jujur ya Tuhannya 2. Iya, Tuhan kami 3 pribadi, Pak Ustadz, bukan 2, 3 pribadi di dalam. Iya. Itu yang kami percayai. Gak apa-apa, ya. Udah yang penting mau jujur gitu ya. Ada juga Kristen yang ngotot, Tuhan enggak, Tuhan saya 1 katanya gitu. 1 katanya. Nanti jangan dipotong ya. Nanti Pak Ustadz dipotong, orang ini mengakui Tuhannya 2. Pasti banyak. Pasti banyak yang bikin video kita. Ya, karena kan saya percaya bahwa Tuhan kami 3 pribadi dalam 1 hakikat, itu yang saya percayai gitu Pak Ustadz. Nah, kalau dikatakan di sini ya Yesus diserahkan ke Baitul Cek. Memang benar. Karena diserahkan memang benar ada 2 Tuhan di situ. Betul. Enggak salah Mbaknya. Saya pun mengatakan seperti itu, ada 2 Tuhan. Udah jujur itu. Iya, tapi menurut pengertian Pak Ustadz dengan apa yang saya mengerti berbeda ya pandangannya. Karena Yesus yang Pak Ustadz percayai juga beda dengan Yesus yang saya percayai, Pak. Jadi kita nggak bisa samain. Karena Al-Quran beda sama Alkitab. Jadi apa yang Bapak percayai, saya nggak percaya. Apa yang saya percaya, Bapak juga nggak percaya. Ya udahlah kalau gitu, itu poinnya seperti itu ya. Coba tolong carikan ya besok ya, naik lagi kehendak Bapa di surga untuk menyembah dan menuhankan Yesus, oke? Iya. Nah, yang kedua, Mbak, ya PR kedua, tanyakan kepada pendeta Anda atau siapapun yang menurut Anda ahli gitu ya, di mana nubuatannya? Nih, tolong dicatat, ditulis. Di mana nubuatannya menebus dosa
memakai darah manusia. Oke, ingat nih, garis merahi darah manusia, bukan darah hewan, bukan darah yang lain, ya, tapi darah manusia. Oke? Nah, itu. Sebenarnya ini karena maksudnya Bapak Ustadznya nggak mau percaya aja, maksudnya tapi kan nggak dipaksa. Tapi kalau sebenarnya untuk mengerti ini aja gampang kalau menurut logika kami, Pak Ustadz nggak harus bagaimana, cuman Pak Ustadz nggak akan mengerti karena Pak Ustadz kan percaya dari perspektif orang Muslim gitu, Pak. Kalau kami gampang mengerti itu, Pak. Oke, ya. Kalau gitu Anda bisa jelaskan besok ya? Bisa? Ya, semoga Pak Ustadz masih ada waktu untuk naik live lagi gitu. Ya boleh, nanti saya naikin, kan kita berteman. Saya udah kenal juga sama Anda 2 kali naik udah gitu, namanya ketahuan ya. Oke? Iya, Pak Ustadz. Oke. Ya kalau gitu Mbak, ya kita akhiri dulu live streaming ini gitu ya. Iya, Pak Ustadz. Oke. Oke, selamat malam Mbak. Selamat malam Pak Ustadz, Tuhan Yesus berkati. Oke. Ya, 2 PR ya teman-teman buat mbaknya gitu ya. Aduh. Panjang kali lebar ya. Tetap aja sedikit ngomong, saya nggak ada poinnya. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris menjadi muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.